Saya sedang menunggu Ageta ini. Hai kakak. Semoga koneksi internet pada malam hari ini bisa merestui acara kita. Selamat malam, Ageta di Bandar Lampung. Malam kakak. Hujankah di sana? Apa yang pasti bulan purnama ya malam ini ya? Aku belum keluar kak, jadi belum tahu ini bulan apa. By the way, Saya kalau layar miringin gini, lebih nyaman nggak kak? Soalnya speakerku ada di bawah. ya nggak apa-apa juga. Saya sih nyaman-nyaman aja. Yang penting jangan terlalu terbalik aja nanti begini ngeliatnya bingung. Enggak, berarti kakak dimiringin juga gitu. Bisa nggak kak? Aduh, Enggak ya? ntar teman-teman yang lain gimana? Gini, Oke, baik, 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 baik. kita nanti miring-miring begini loh, Get. Harus satu arah ya? Baiklah. Nah, Oke, tapi suaraku terdengar kan kalau begini? jelas, jelas. Gita Putri Awijaya tahun 2016 menulis di jurnal Indo Teologi Jurnal dengan judul Tafsir Alegoris Konstruksi Teologis dan Unsur Erotis dalam Kitab Kidung Agung. Susah sekali sih, Get. Pengalaman Agita selain sudah menamatkan kuliahnya di STFT Jakarta, dengan karya tulis akhir mendekat nyanyian hasrat upaya konstruksi teologi mengenai hasrat seksual dengan memanfaatkan tafsir Kidung Agung pasal 7 ayat 2 sampai pasal 8 ayat 2 dan sosiobiologis. Itu ya, Kat. Lalu pengalaman yang lain selain kamu tertarik sekali berminat pada yang lama, Iya. kenapa agak itu kersek-kersek? Bentar. Kurang, iya. Aku nggak begitu jelas dengar suara Ya kakak. udah nggak apa-apa, Get. Kamu miring juga nggak apa-apa lah, Get. Oh, bukan karena koneksi, Oh, bukan karena. Ah, oh. Atau pakai headset. tunggu. Pernah menjalani praktek lapangan di Gaya Nusantara dan Free Community Church Singapura, dan tertarik studi-studi seksualitas. Oke, cukup cukup kecanggihanmu sudah saya kasih tahu. Jangan terlalu banyak. Ini repot ini. Kecanggihanmu terlalu banyak itu. Nanti kepalaku ngembang ya kak, ganti Ya, layarnya. koneksinya Kak. Iya, Caca, kita berharap koneksi internet merestui kita malam hari ini. Silakan Agita, ada yang mau kamu sampaikan? Kita ngomong tentang topik yang agak hangat di bulan purnama malam hari ini, tentang gereja berbicara tentang seksualitas. Apa yang menarik tentang seksualitas, Beth? Apalagi gereja yang ngomong tentang seksualitas. Maka seharusnya seksualitas itu dibicarakan, udahlah membicaranya nanti aja lah kalau mau menikah gitu ya. Belum tentu yang pada join di sini udah pada mau menikah gitu. Kayak kita berdua. Soalnya kalau anak zaman sekarang, aku kurang yakin tuh aktivitas seksualnya cuma pas mau nikah doang. Oke. Ya teruskan. Dari Lalu jauh-jauh hari gitu ya. bahwa ternyata di dalam Alkitab juga secara khusus ya di Kitab Kidung Agung, bahkan kamu menulis secara serius begitu ya, entah itu baik dalam deskripsi maupun juga di jurnal Indo Teologi Jurnal. Ada satu lagi ya, Get? Atau secara khusus di situ ya? Iya sih, cuman di situ aja kak. Oke. Secara khusus begitu ya, Kitab Kidung Agung memang secara, kalau teman-teman baca begitu ya Kitab Kidung Agung begitu,
apalagi secara khusus kamu di pasal 7 ayat 7 sampai 8 begitu ya. Ayat 2 itu ya memang bicara tentang seksualitas ya, Get. Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya Kitab Kidung Agung itu kan memang ya kalau kita lihat isinya gitu ya. Pertama kali aku tahu kitab ini nih Kak, aku sekalian sharing aja ya. Itu Kelas 2. kelas 2 SD. Jadi ceritanya ini agak lucu sebenarnya. Kelas 2 SD kamu udah baca Kitab Kidung Agung. Oke, baiklah. Ya. Tapi aku belum mengerti gitu ya. Jadi ceritanya gini, di kelasku dulu ada gerombolan anak cowok tiba-tiba baca Alkitab dan ketawa-tawa. Dan tumben nih orang baca Alkitab kok ketawa-ketawa gitu ya. Maksudnya apa yang mereka baca sampai mereka bisa ketawa-tawa begitu gitu. Gerombolan cowok. Ya, jadi anak-anak cowok lagi di dalam kelas ngerumpul gitu, terus mereka baca Alkitab terus ketawa-tawa. Bentar, Get, sebelum lanjut ya, Get. Saya mau nyapa teman-teman yang hadir. Agita mulai dengan pengalaman, dia bercerita kenalan dengan Kitab Kidung Agung di kelas 2 SD, dan berawal dari rasa penasaran melihat ada segerombolan cowok tertawa begitu membaca Alkitab. Yes, betul. Nah, terus saya tanya dong sama temen saya ini, emang apaan sih kok sampai seru banget gitu. Terus mereka tunjukin ke saya. Jadi waktu itu mereka baca Kidung Agung 7 ayat sebentar aku buka. Kidung Agung 7 ayat 7 apa salah tuh. Ya, teman-teman bisa dibuka Alkitabnya ya. Ini kita lagi sedang benar-benar bicara belajar Alkitab nih sama orang yang senang dengan Alkitab Perjanjian Lama. Okay. Lagi kan Alkitab sambil ketawa-tawa. Nah, mereka baca Kidung Agung 7 ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Jadi mereka tuh ketawa ada kata buah dada di dalam Alkitab. Ya, gitu. Jadi sejak itu aku ya waktu itu ya cuman tahu gitu doang gitu ya. Dan waktu kuliah karena aku tertarik dengan Perjanjian Lama dan bahasa Ibrani. Tunggu dulu. Begitu kamu lihat gerombolan cowok-cowok itu tertawa, baca Kidung Agung pasal 7 ayat 2, kamu kenapa kalian ketawa gitu? Kamu nggak nanya gitu? Atau kamu merasa aneh atau gimana gitu? Waktu itu aku masih kelas 2 SD, jadi aku cuman kayak mikir, kelas berapa? Kayak cuman ada-ada aja nih orang gitu loh, karena masih anak kecil kan, gitu kan. Cowok-cowok itu kelas berapa? Kenapa? Gerombolan cowok-cowok itu kelas berapa? Sama kelas 2, teman sekelasku gitu. Oke. Jadi mereka udah ketawa-ketawa dan mereka lebih eksklusif. Kelas 2. Bayangkan kelas 2 loh. Kelas 2 SD mereka udah tertawa dan kamu bingung. Oke. Itu tahun berapa kelas 2 SD itu? Waduh, ntar ketahuan deh umur aku. Tahun berapa ya? 2000 tunggu, kan aku lahir 93 tuh. Kelas 1 itu tahun 99. Berarti itu tahun 2000. Oke. Terus lanjut begitu di kuliah di STT? Ya, pas kuliah di STT, aku karena tertarik sama Perjanjian Lamanya ya, Kak. Dan lihat kitab ini unik banget gitu karena satu di kitab ini tuh nggak ada kata Tuhan sama sekali. Di Kitab Kidung Agung tidak ada kata Tuhan sama sekali. Oke, ya. Ya, ini saya ngasih tahu buat yang pada hadir mungkin lupa gitu atau nggak pernah baca Kitab Kidung Agung. Ya, kalau mulai penasaran sambil diintip-intip ya, mana tahu ternyata ada, itu kan bisa aja. Tapi kayaknya sih memang nggak ada. Dan bahasanya tuh bahasa nyanyian ya, bahasa kidung gitu. Dan ada banyak hal yang kalau kita lihat tuh bener-bener antara ngerti nggak ngerti, ya nggak sih? Jadi bilang paham arahnya ini lagu mau kemana, betul. By the way, ini Kitab Kidung Agung ini sebenarnya nyanyian ya, Kak. Jadi memang makanya namanya Kidung Agung itu karena memang tipenya nyanyian, kayak Mazmur gitu. Nah. Terus? Maksudnya bagaimana, tapi juga nggak paham kenapa orang-orang itu ngomongin misalnya kayak pusarmu seperti cawan
bulat gitu kan. Dan memang ada pusarmu banyak seperti yang apa? Pusarmu seperti cawan yang bulat ya, yang tak kekurangan. Coba bayangkan pusar seperti cawan yang bulat, gitu kan? Apanya yang erotis coba Get? Pusarmu seperti cawan yang bulat itu jauh dari kesan erotis loh. nah itu dia. Pikiran saya tuh nggak ada erotis. Ngeliat udel jadi apa gitu ya, enggak juga sih. Bahasa banget di dalam kitab ini tuh yang karena rupanya kitab ini cukup tua, jadi kita tuh untuk bisa memahami betul tuh butuh menelaah, bahkan butuh membandingkannya juga. Kitab ini saking tuanya. Kamu kan suka PL, saya kan. Kakak mau jawaban jujur atau jawaban diplomatis nih kalau soal umur kita? Jujur boleh, diplomatis boleh lah ya. Nggak apa-apa. Kalau jawaban diplomatisnya ada para ahli pun masih memiliki perdebatan terkait apa terkait ditulis ini. Kalau jawaban jujurnya nggak ada persis. Get, bener deh Get, speakermu Get. Kayaknya kamu nggak apa-apa deh Get, nggak apa-apa deh Get miring Get. Yang penting jelas Get. Oke. Dimiringin begini, tapi nanti gak orang apa-apa. Aneh dong Kak. Apa yang penting suaramu jelas. Oh ya, muka gue mah nggak penting-penting amat ya Kak, yang penting suaranya ya. Iya, terima kasih Janu yang ngefans sama saya boleh hadir, thank you. Lanjut Geta. Ya, tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi nggak ada yang persis kapan ini ditulisnya gitu. Tapi kalau melihat dari kata-katanya, kemudian dibandingkan juga dengan teks-teks lain gitu, malah kemungkinan kitab-kitab ini, maksudnya nyanyian-nyanyiannya itu sudah ada ketika orang Israel tuh masih bergaul dekat dengan bangsa Mesir. Oh, oke. Tapi kapan nyanyian-nyanyian ini dikumpulkan, kemudian akhirnya bisa jadi dikompilasi jadi satu kitab Kidung Agung ini, itu kapan jelasnya tuh nggak ada yang tahu gitu. Yang jelas ini yang memang sudah ada sejak lama di dalam tradisinya bangsa Israel. Oke, baik. Dan walaupun tidak ada kata Tuhan masuk dalam kanon ya, Get? Nah, ini juga menarik, Kak. Gila, menarik semua memang. Jadi, ini bahkan ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kanon, ada banyak orang Israel sendiri yang masih berdebat tentang kenapa sih kitab ini dimasukin gitu ya. Bahkan ketika sudah ditafsir pun ini banyak persoalan, karena ya tadi pertama nggak ada kata Tuhan, kemudian tema teologisnya juga mungkin ada. Tema itu kan sejarah keselamatan. Ini tuh kayak hampir nggak ada connectivity-nya sama sejarah keselamatan kalau kita lihat secara sekilas kan. Tapi ketika ini dikanonkan oleh salah satu rabi yang berotoritas, dia mengatakan bahwa Shir Hashirim, Agung adalah kidung paling suci yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan hari ketika kidung paling suci. Betul. Dan ketika ini dimasukkan ke dalam Alkitab, itu adalah hari paling suci. Dan karena rabi ini sangat berotoritas, akhirnya yang lain udah jadi nggak berkomentar lagi gitu. Jadi kuncinya kalau mau melihat sesuatu otoritas atau enggak, kita cari orang aja gitu ya. Iya. Cari orang yang dianggap punya otoritas paling begitu ya. Begitu dia menyebut ini otoritas, semuanya ikut gitu. Iya, dan si rabi yang sama ini juga mendukung tafsiran bahwa Kidung Agung ini tidak hanya berbicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga Allah dengan ciptaannya, dengan umatnya. Dan oleh karena itulah, sampai hari ini, penafsiran yang paling dominan dari kitab Kidung Agung ini adalah yang alegoris, atau yang percaya punya balik setiap kata-katanya, gitu Kak. Oke. Sekarang gimana unsur erotisnya, Get? Soalnya kalau kita cinta sama Allah, terus isinya pusar, terus perut
dan lain-lain itu kan kayak serius nih ngomongin Allah tapi begitu gitu kan, itu persoalan gitu. Betul, betul. Lehermu, perutmu timbunan gandum, memanjat, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya, itu kan biar gitu kita membayangkan tentang Tuhan. Nah itu dia. Cuman di sini ada yang justru kalau di akhir skripsiku itu aku menawarkan bahwa justru kitab ini itu bisa berpotensi jadi semacam dasar untuk gereja berbicara soal bukan hanya hubungan manusia dengan Allah tapi juga soal seksualitas gitu. Karena ya selama ini ya jujur aja deh, karena gereja tidak terlalu berani bicara soal seksualitas, pada akhirnya isu ini nggak tersentuh gitu kan. Dan semakin lama isu ini nggak tersentuh, semakin besar potensi kekerasan seksual dan lain-lain itu terjadi karena kita nggak berbicara secara teologis soal ini, gitu kan. Dan isu terlalu lama diabaikan gitu, menurutku. Bukan diabaikan sih, tentu gereja punya sejarahnya juga. Atau aku boleh share di sini? Boleh dong. Seksualitas dan boleh, silakan. Makanya gunanya kamu di sini tuh. Oh ya, betul. Nah, ada ini catatannya sebenarnya bukan tulisanku ya, ini tulisannya Pendeta Stephen Suleman. Di skripsiku aku tulis juga tapi nggak sesistematis beliau. Jadi Pak Stephen itu ngomong begini, dari yang kita temukan, pandangan Kristen mula tentang seksualitas itu, pertamanya gereja tuh nggak bicara, nggak melihat bahwa seksualitas itu hal yang penting untuk dibicarakan. Sebab dari zaman dulu, terutama Rasul Paulus ya, ini enak banget deh. Terutama Rasul Paulus ya, itu melihat bahwa Tuhan Yesus yang waktu itu sudah naik, itu sebentar lagi juga akan turun. Jadi kita semua siap untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu, sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, dengan nafsu dan lain-lain, itu dipandang rendah dan dianggap nggak penting. Sebisa mungkin kita itu hanya menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Oke, berarti boleh dibilang ini Paulus menjadi... Ya, Paulus termasuk yang banyak didengar lah. Kemudian, ya karena dia rajin nulis kan, makanya teman-teman kalau mau didengarkan harus rajin nulis ya. Nulis, betul. Timbang rajin ngomong aja ya. Kalau ngerajin ngomong nanti nggak kerekam. Terus yang itu bapak-bapak gereja itu kan jadi gereja itu kan sampai abad keempat lah ya, itu masih masuk gereja mula-mula. Tapi kemudian para bapak gereja itu yang nggak berotoritas untuk menegakkan doktrin-doktrin gerejawi, dan kebanyakan mereka memandang seksualitas itu secara buruk gitu. Karena zaman dulu itu mereka melihat tubuh itu lebih rendah daripada roh kan. Kan jejak-jejaknya masih kita lihat juga di dalam teks-teks Alkitab gitu, bahwa ya kita harus meninggalkan kedagingan dan lain sebagainya. Dan memang itu yang dipandang oleh mereka pada saat itu. Agustinus misalnya, menurut dia pernikahan itu baik tapi seks itu buruk. Pernikahan itu baik tapi seks itu buruk. Dan di dalam pernikahan lah hubungan seks itu dikuduskan. Oke. Dan dia ngomong begitu setelah dia jadi bapak gereja dan dia meninggalkan gundiknya dan istrinya beserta anak-anaknya. Jadi dia sebenarnya dulu juga punya masa lalu yang cukup kelam terkait seksualitasnya, tapi kemudian setelah dia jadi bapak gereja dia menuliskan itu. Dan meninggalkan anak-anaknya. Ya. Iya. Kemudian Tertullianus itu juga bicara bahwa hubungan seks itu buruk, dan katanya Hawa dan Adam dan Hawa itu berdosa karena mereka melakukan hubungan seks di Taman Eden gitu. Jadi bagaimana dosa asal itu diturun alihkan itu melalui hubungan seks. Dan itu di taman. Iya.
waktu itu. Jadi kalau mereka nggak begitu, mereka nggak akan diusir dari Taman Eden dan manusia akan berkembang biak dengan cara malaikat berkembang biak, demikian katanya. Kemudian ada juga Origenes yang mengatakan bahwa hubungan seks dan kenikmatan seksual itu dosa. Kemudian di abad berikutnya ada juga Thomas Aquinas misalnya. Itu udah abad pertengahan sampai 20 ya. Hubungan seks itu baik selama itu hanya dilakukan untuk menghasilkan keturunan. Oke. Ini beda banget kan sama cara pandang yang sekarang bahwa hubungan seksual itu bukan hanya untuk prokreasi tapi untuk rekreasi juga. Ya, betul. Betul. Itu untuk bisa sampai ke titik ini, itu ada perkembangannya juga gitu, dan banyak orang yang memperjuangkannya, terutama kaum feminis. Apakah cara pembacaan yang model begitu akhirnya lalu kemudian memberi pengaruh tafsir yang kamu pakai ya pada skripsimu membaca Kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 2 sampai pasal 8 ayat 2 begitu? Bisa aja kan? Tentu saja, karena kan aku hidup di zaman ini di mana pandangan orang tentang seksualitas sekarang sudah tentang rekreasi kan. Tapi justru aku melihat bahwa di dalam kidung ini pun sebenarnya penulis sudah melihat itu gitu, karena ya kita lihat kan katanya bukan kesuburanmu membuat aku punya anak banyak, nggak ada kan yang begitu-gitu. Justru mereka benar-benar memuji-muji tubuh pasangannya gitu. Jadi yang dinikmati bukannya karena mereka mau menghasilkan keturunan, tapi yang dinikmati di sini benar-benar aktivitas seksual yang dilakukan. Kalau mau jujur. Jadi bukan aktivitas seksual dilakukan untuk punya anak, tetapi mereka menikmati aktivitas seksual itu sendiri. Yes, dan itu dikatakan dengan jelas oleh si penyanyi dari Kidung Agung 7 dan 8. Dan ini yang di kitab lain nggak ada gitu. Coba disebutkan yang mana ya, Get? Kalau yang Kidung Agung 7 ayat 6 sampai 13 utamanya, itu kan ini ceritanya kan dari yang cowok ke yang cewek nih. Si cowoknya mengatakan betapa cantik. Dari mana tahu kalau itu cowoknya yang mengatakan? Soalnya dia bilangnya cantik. Baiklah. Get, ini kamu juga waktu proses menulis kamu membaca dari teks asli kan, Get? Iya, tentu saja. Dan bahkan tadi yang soal udel itu, Kak, itu sebenarnya bukan udel, itu vagina. Oh, jadi bukan pusar. Ini nggak ada kata udel. Jadi bukan pusarmu seperti cawan yang bulat. Aneh makanya. Tapi vagina. Bahasa Ibraninya apa ini sebenarnya? Aduh, aku lupa. Sebentar ya. Pusarmu seperti cawan yang bulat ya, ayat 2 ya. Tunggu, aku ganti dulu. Ayat 2 itu... Tunggu. Terbata-bata lah kalau baca bahasa Ibrani udah sekarang udah nggak pernah saya pakai ini. Ini. Tunggu. Ini... Ih, parah loh, aku lupa. Ya ampun. Mesti kubongkar nih skripsinya. Ada di mana ya? Pasti pusar ini berarti dalam bahasa aslinya yang dimaksud bukan pusar tapi vagina. Iya. Ya, tapi kenapa ya penerjemah? Ada yang bilang vagina. Tunggu. Aku penasaran jadi. Ini kita hening beberapa saat, saudara-saudara. Saya mau yang lain dulu. Ketemuin. Hai Janur. Halo Mas Reza Sigarlaki, terima kasih ngefans sama saya. Wilson tahun 2000 sudah lulus SD, udah baca Kidung Agung belum Wilson lulus ketika lulus SD? Pasti belum. Udah nemu, Get? Kisusana Bein Hakohim. Seperti cawan. Ini kayaknya kalau nggak yang Susana, berarti yang
kohim, tapi kohim itu plural. Jadi mungkin yang Susanah itu ya. Susanah. Atau gini aja deh, nanti kalau aku nemu, aku tulis di komen di sini ya. Oke, untuk gitu ya. Tapi kira-kira kenapa ya pilihan kata dari penerjemah jadi pusar kan dari vagina? Oh, mungkin karena posisinya agak dekat apa? Ya, agak dekat dan apa ya? Bahasa Ibrani kan cukup terbatas untuk bicara soal anggota badan. Oh, oke. Oke. Ya. Dan memang ini tafsiran ini juga ada yang bilang ini pusar, ada yang bilang ini vagina gitu. Cuman kan penafsir Alkitab untuk ngomongin penerjemah Alkitab untuk ngomongin vagina kan juga lebih sulit kan daripada kalau dia cuman ngomongin pusar aja gitu. Ya. Tapi jadinya masih lebih masuk akal begitu kalau menjadi vagina seperti cawan yang bulat itu jadi lebih terang benderang ya, timbang besar seperti cawan yang bulat. Imajinasi. Dan lanjutannya kan yang tak kekurangan anggur campur. Anggur campur ini kan cairan yang keluar dari ya vagina. Kalau mengeluarkan cairan. Oke. Ya. Terus Get, ini kita edukasi kok Get. Ya. Oke, terus aku lanjut ke yang yang urutan tadi ya, yang soal timeline waktu bagaimana gereja memandang seksualitas. Jadi dulu waktu zaman Ratu Victoria, tadi kan kita kan udah lihat Thomas Aquinas. Sekarang yang di zaman Ratu Victoria ini, itu tuh seksualitas manusia sangat-sangat direstricted banget. Bahkan hubungan seksual harus pakai posisi apa, itu aja diatur oleh negara gitu. Ya. Dan itu berlangsung terus-menerus, utamanya di negara-negara jajahan Inggris dan Inggris sendiri. Tapi bersamaan juga dengan merebaknya beberapa perang gitu ya, khususnya perang Vietnam, itu negara-negara barat mulai kritis. Kenapa sih kita bicara soal perang? Kenapa kita kenapa dunia ini harus penuh dengan peperangan dan bukan cinta gitu? Dan pada saat yang sama, itu jadi itu namanya gerakan yang flower itu loh. Nah, itu pada saat itu juga kaum feminis mulai banyak menulis dan berbicara di depan umum, utamanya untuk mengutarakan bahwa perempuan juga punya otonomi seksual. Oke. Itulah gerakan kesetaraan sejak itu gerakan kesetaraan mulai diperjuangkan, dan kemudian seksualitas mulai dipandang juga sebagai hal yang berbeda. Yang tadinya cuman buat punya anak doang, kalau bukan buat itu orang nggak boleh melakukan hubungan seksual gitu ya. Tapi sekarang mulai dilihat sebagai rekreasi. Oke. Hasrat seksual setiap manusia itu disadari dan diakui bahwa kita semua adalah makhluk seksual, dan oleh karena itu kita semua juga niscaya akan melakukan hubungan seksual. Dan seksualitas itu meskipun dia pada dasarnya netral, kalau kita nggak hati-hati, itu bisa jadi alat untuk menjajah orang. Tapi seksualitas, kamu tadi bilang apa? Seksualitas pada dirinya netral. Iyalah, karena kan kita semua punya. Maksudnya itu given ya, itu anugerah gitu. Netral dalam arti yang bisa membuat itu jadi kejahatan atau kebaikan itu yang melakukannya, aktivitas seksual itu gitu. Oke. Dan yang aku tawarkan di dalam, kenapa? Gimana? Ya, enggak, terus. Yang kamu tawarkan? Yang aku tawarkan di dalam skripsiku adalah bagaimana kalau gereja mulai bicara tentang seksualitas, tapi menggunakan Kidung Agung sebagai dasarnya gitu. Kenapa? Karena Kidung Agung berbicara soal hasrat seksual manusia itu dengan cara yang paling jujur. Kenapa begitu? Tanpa penghakiman, tanpa kita nggak lagi bicara ini boleh, ini nggak boleh, ini dosa, ini nggak dosa. Tapi para tokoh yang menyanyi di sini itu secara jujur mengungkapkan hasrat mereka despite of apa kata orang. Di Kidung Agung 8 misalnya, ini kalau Kidung Agung 8 ini yang cewek yang ngomong nih, ayat 1, dikatakan begini. Oh, seandainya saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Di sini kan yang perempuan juga memperlihatkan bahwa sebagaimana yang laki-laki itu menginginkan dia, berhasrat padanya,
punya cinta yang eros terhadap si perempuan, demikian juga dia terhadap yang laki-laki, maksudnya pasangan laki-lakinya itu. Dia bilang, kalau aja lu tuh saudara gua, kan gue nyium lu di depan umum gak masalah. Kalau bahasa secara langsungnya seperti itu kira-kira ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Dan ini diekspresikan tanpa perlu merasa malu begitu ya, tutup-tutup begitu ya. Jadi baik di antara ya kan, ini kan seperti saut-sautan jadinya ya, yang laki-laki menyampaikan, mengekspresikan ya lewat nyanyian hasrat seksualnya, lalu kemudian yang perempuan juga begitu. Indah sekali. Kamu bilang based on Kidung Agung bicara tentang seksualitas karena menurutmu Kidung Agung paling jujur. Dan yang kedua dia punya suara yang setara. Oh. Ya, paling jujur, dua setara. Ya. Karena di kitab-kitab yang lain banyak tuh yang bicara soal seksualitas tapi ya isinya pemerkosaan misalnya. Bisa beri contoh. Ketika Daud Bathsheba misalnya, itu kan nggak ada tuh suara Bathsheba di sana. Bahkan dikatakan dia setelah itu dia agak berkabung ya dengan situasinya. Atau Tamar, kisahnya Tamar, tadi diperkosa oleh saudara tirinya. Itu kan dia juga menderita kan, karena sebenarnya dia nggak mau. Kemudian kalau yang lebih ekstrim lagi, kalau yang seksualitas soal dikaitkan utamanya dengan power, itu kita bisa baca juga di Kejadian 19 ayat 4-5 soal Sodom dan Gomora yang seringkali saya ada karena ini kita kan lihat Alkitab ya. Kejadian 19 ayat. By the way, bagi teman-teman yang menonton, sebenarnya tadi waktu kita diskusi ini alurnya nggak begini, jadi ini kita spontan uhuy ya Kak. Ayat 4-5, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kata pakai itu ya, Get? Ya, dan ini memang ketika mereka bilang mau pakai itu ya mau pakai untuk dijadikan objek seksual, objek untuk berhubungan seksual gitu. Dan mereka lebih pilih yang laki-laki. Kenapa? Bukan karena mereka homoseksual, meskipun bukan karena. Jadi ini bukan ngomongin soal homoseksual ya? To be honest, yes. Karena ini ngomongin soal power. To be honest, yes. Oke. Ya. Karena udah jelas gitu, yang mau ngomong ini tuh satu kota. Emangnya ada orang satu kota homoseksual gitu kan? Enggak. Dan kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, Sodom dan Gomora ini kota yang udah banyak banget kejahatannya. Utamanya adalah mereka tidak ramah terhadap orang asing. Jadi setiap kali ada orang asing masuk ke daerah itu, mereka pasti langsung kayak menunjukkan bahwa kami ini loh yang punya kuasa di daerah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mensodomi orang-orang itu. Tapi luar biasa brengsek sekali ya, satu kota loh itu brengseknya. Ya, dan makanya Allah akhirnya menghukum mereka kan. Dan itu bukan karena laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki gitu, tetapi karena orang-orang itu mau menunjukkan power mereka dengan menindas orang asing, dan Allah paling gak suka kan dengan hal seperti itu. Dan cara mereka menindas adalah lewat berhubungan seksual ya. Makanya tadi aku bilang kan seksualitas itu bisa dijadikan senjata untuk menindas orang, tapi juga bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain, dan itu tergantung siapa yang melakukannya. Begitu. Aspek seksualitas apa yang menurut dia yang apa ya? Menarik atau apa begitu? Misalnya tak adakah cara lain begitu menindas sehingga cara itu yang dipilih begitu? Apa sih yang menarik memperlakukan seksualitas atau hubungan seksual untuk menindas orang lain? Apa sih menariknya gitu kan? Apa yang ingin apa yang ditunjukkan begitu oleh
oleh orang yang melakukannya, itu saya kadang-kadang tuh nggak habis pikir begitu ya. Sebenarnya ini seperti ini sih Kak, kalau kita nonton film-film gitu ya, orang yang habis diperkosa misalnya, itu kan merasa kotor gitu ya, merasa bahwa sesuatu, lagi-lagi ini karena konstruksi. Organ seksual itu organ yang paling dilindungi oleh setiap orang. Organ seksual organ yang paling dilindungi oleh ya. Dan konstruksi sosial kita saat konstruksi sosial masyarakat itu melihat seksualitas, melihat organ seksual, alat kelamin, seksualitas itu sebagai sesuatu yang kayak ya kehormatan gitu. Kalau jadi orang yang memakai itu merangga gini ya, berarti kalau itu sudah kurenggut, kalau itu sudah kupakai dengan sedemikian rupa, maka aku bisa apa? Meluluhlantakan seluruh. Ya, berarti engkau tidak berdaya di hadapanku, kayak gitu. Oke. Kamu tidak berdaya di hadapanku, selesai gitu. Ya. Ya, kurang lebih bahasanya seperti itu kalau seseorang memakai orang lain dalam hal ini. Dan di sini kita bisa lihat betapa teks ini menunjukkan bahwa seksualitas itu, hubungan seksual itu dipakai dengan cara yang kejam untuk menunjukkan power seseorang terhadap yang lainnya. Yang lain lagi ada Hakim misalnya, Hakim 19 ayat 22 sampai 24. Itu soal gundik seorang Lewi yang dipakai oleh satu suku Benyamin. Bisa tolong baca, itu memang mengerikan ya. Artinya teks Alkitab kita dengan jujur loh, memperlihatkan sisi keindahan sekaligus juga kebiadaban ya. Betul. Manusia. Ya, aku bacain ya Kak. Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 24. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Ini kayak semacam pola kan Kak jadinya. Setiap ada orang asing yang sampai dingin loh. Maksudnya teks itu memang tidak asing buat kita ya, tapi setiap teks-teks begitu kalau dibaca saya selalu merinding. Ya, dan itu yang terjadi di masa lalu. Tapi seperti yang kita lihat juga, Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal-hal ini gitu. Dan tapi itu yang menarik ya, jadi demi untuk melindungi kan orang asing. Maksudnya dia lebih memilih begitu ya anaknya, ya kan? Anak perempuannya dan gundiknya diperkosa. Ya memang ketimbang si orang asing itu. Karena kalau orang asing itu kan dianggapnya tamu kehormatan zaman dulu. Dan orang-orang dulu kan juga maksudnya supaya tahu begitu bahwa hospitalitas bagi ya kan ada yang mengatakan oh budaya PL tuh kasar gitu ya, tidak kenal keramah tamah, itu sungguh itu keliru ya, Get? Ya, betul. Jadi orang-orang Timur Tengah itu justru punya budaya yang sangat ramah terhadap orang asing. Terutama terhadap mereka yang misalnya dari bangsa lain yang melewati daerah mereka, itu aja mereka harus menjamu, bahkan kadang menjamunya tuh sampai 3 hari 3 malam begitu. Dan sampai ada kan ayat yang ada seseorang yang kedatangan tamu, nggak punya domba, nggak punya roti, akhirnya mereka ngutang ke tetangganya hanya demi menjamu tamunya itu. Dan itulah yang terjadi sebetulnya. Mereka tuh soal hospitalitas oke banget. Tapi memang pandangannya terhadap perempuan tidak tidak seramah yang sekarang, karena perempuan pada zaman dulu itu hanya dilihat sebagai harta milik kan. Makanya di hukum Taurat di 10 hukum Tuhan ya. Ketika dibilang jangan hukum Tuhan ya. Mengenai hukum Taurat yang panjang banget itu ya, 5 kitab pertama itu 5 kitab Taurat. Jadi hukum Taurat tuh bukan 10 itu doang ya teman-teman. Hukum Taurat tuh banyak. Oh, jadi jangan ngomong 10 hukum Taurat, kan hukum Taurat itu banyak lebih dari 10 ya, tapi 10 hukum Tuhan.
Oke, Ya, baiklah. kitab imamat itu peraturan Taurat semua gitu. Misalnya, Ya. kalau nah, itu yang ke-10 ya, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini ternaknya, jangan mengingini hartanya. Istri, ternak, dan budak dan harta itu satu rumpun, sama-sama Iya ya. punya. Gitu. Jangan ini istrimu, ternakmu disamain begitu ya, istri sama ternak sama satu rumpun. Jadi ibaratnya kayak kalau orang mau pakai anak perempuannya atau gundiknya cuman kayak mau ngambil mainannya aja gitu. Mau ngambil sesuatu yang jadi miliknya. Kayak gitu. Sementara di Kidung Agung kan enggak. Bahkan si perempuan itu puja banget gitu. Ya, segala ya. Aja sampai dikagumi. Oke. Dan itu tidak ada apa ya, niat ataupun intensi untuk melecehkan begitu ya, atau menjadikan tubuh perempuan itu sebagai objek, atau yang perempuan menjadikan tubuh laki-lakinya sebagai objek gitu. Atau nggak apa-apa lah, saling mengobjek. Ya. Ya. Kalaupun saling mengobjektifikasi jatuhnya jadi setara kan, kalau misalnya dua-duanya objek. Tapi jadi lebih jujur, lebih indah begitu ya. Ya, begitu. Lebih jujur dan lebih indah dan seperti dua-duanya seperti dihargai gitu. Bahkan di kesimpulan skripsiku aku menuliskan bahwa hubungan seksual itu sebenarnya seperti tindakan sakramental. Nah, lo apa nih? Aku ngomong aneh lagi. Hubungan seksual tindakan sakramental. Kalau teman-teman mau tahu, jadi kalau jangan bayangkan sakramen itu perjamuan kudus dan baptis ya. Ini aku bicara soal sakramen dalam artian yang lebih luas. Sakramen itu kalau dari bahasa aslinya itu seperti perjumpaan kita dengan Allah, di mana kita mengalami Allah dan kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Contoh misalnya kita lagi naik gunung, terus kita lihat pemandangan yang indah, dan di sana kita ngerasa, ya ampun Allah nih berkuasa banget ya menciptakan ini semua, dan I can feel God in this mountain misalnya. Disitulah kita mengalami sakramentum, maksudnya situasi di mana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau kita baca Kidung Agung dan keindahan-keindahannya, kita bisa membayangkan bahwa hubungan seksual itu, apalagi ini bicara soal hubungan manusia dengan Allah ya, itu bisa jadi tindakan sakramental ketika kita melihat Allah, kalau kayak gitu nanti jadi kita mengalahkan orang lain ya. Maksudnya kita melihat karya Allah di dalam tubuh sama kita. Dalam hal ini mungkin pasangan kita gitu ya. Dan kalau kita melihat hubungan seksual dengan cara yang seperti itu, apa masih mungkin kita melecehkan tubuh pasangan kita? Berarti kita sedang melecehkan Allah. Begitu. Atau melecehkan timbunan lemak pasangan kita begitu misalkan. Iya. Iya juga ya, benar juga. Iya. Jadi sebagai tindakan sakramental. Lanjut, Get. Oh ya, saya mau ngecek dulu apakah ada pertanyaan teman-teman. Jangan sampai kita dianggap kita ngobrol berduaan doang ini. Ya ampun, aku nyuekin teman-teman ya, maaf ya. Oke. Lanjut, Get. Jumlah hukum Taurat ada 613. Itu Mas Reza Sigarlaki bilang gitu, Get. Saya nggak tahu nih, Get. Bener nggak, Get? 613 ya? Kata Mas Reza. Aku lupa. Iya mungkin. saya masih ingat ya, kalau udah baca imamat tuh buat saya tuh langsung nguap-nguap gitu. Karena saya bingung untuk maksudnya kalau saya tuh suka perjanjian lama juga saya suka karena kan ada cerita ya. Beda di perjanjian baru tuh ya, apalagi surat-surat Rasul Paulus tuh sangat ya ortodoksi begitu ya. Doktrin, etika begitu kan. Kadang-kadang ada menariknya, kadang-kadang saya skip gitu.
ya udah lewat-lewat. Tapi kalau PL tuh nikmat sekali begitu. Cuman imamat tuh bikin saya ya udah lewat aja kan gitu ya. Hukum untuk menghormati orang asing tuh di imamat loh, Kak. Iya, misalnya iya. Maksudnya gini loh, seberapa rigidnya hidup mereka begitu untuk semua tuh diatur sedemikian detail begitu loh. Siapa yang bisa memastikan bahwa semua itu bisa dipatuhi secara sedemikian rigid gitu. Ya kan? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kan pernah ada yang bilang, aku lupa siapa, Voltaire apa ya, kalau semakin banyak hukum di satu negara itu semakin bandel juga katanya rakyatnya. Ya mungkin Israel karena kebanyakan hukum mereka jadi makin bandel. Waduh, ini kita ini nanti kita tonton ya Mas Reza nanti bisa enggak begitu. Lanjut ya. Ya, aku benar-benar lupa. Thank you Kak Reza Sigarlaki untuk ini keterangannya. 613 katanya. Jadi jangan sebut 10 ya. Iya, betul. Ya. Itu cuman yang paling hits doang. Yang paling hits. Oke. Terus tadi sampai mana ya? Oh iya. Kakak nggak tanya aku kenapa gereja perlu bicara soal seks? Ya udah. Kenapa gereja perlu bicara tentang seks? Iya, Geta. Kenapa, Get? Ya, jadi kenapa gereja perlu bicara soal seks gitu ya? Dan kenapa aku kayak mempropose banget Kidung Agung ini untuk dijadikan dasar? Get, saya mau ngingetin kita punya waktu 15 menit lagi. Ini Instagram sekarang begitu. Dia cuma ngasih waktu sejam. Oh ya. Aku akan padat dan singkat. Yang pertama, karena gereja dalam kurung orang percaya, semuanya adalah makhluk seksual. Setuju ya? Bahkan yang dibilang setuju nggak ini? Bahwa semua manusia ini makhluk seksual. Emang seks, apa sih bedanya mana seks, mana seksualitas, Get? Maksudnya, seks itu kan kelamin, alat kelamin. Kalau seksualitas itu seluruhnya secara holistik, mencakup aktivitas seksual, bahkan sebenarnya gender itu juga bagian, ekspresi gender dan lain-lain itu juga bagian dari seksualitas manusia. Persis. Kita dalam hal itu sepakat, maksudnya jadi lancar ini ngobrol kita. Terus? Nah, nilaiku 100 ya Kak, tadi jawabannya benar. Kemudian biar nggak buru-buru. Kalau kalian mau lanjut tanya dong, kalau kita doang berdua kan kesannya kami berdua doang yang nganggap topik ini seru. Lanjut, Get. Iya, betul. Tadi yang kedua itu, karena seperti yang sudah aku jelaskan juga di awal ya, ilmu pengetahuan tentang seksualitas dan juga perspektif tentangnya, itu kan berkembang. Kalau gereja masih saja memakai perspektif yang lama untuk menilai ini, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi relevan dan bersaksi di tengah dunia yang sampai hari ini isinya masih makhluk seksual semua gitu. Jadi nanti ajaran gereja yang dari abad sekian itu dijawantahkan di saat ini, sementara orang-orang sudah nggak berpikir dengan cara yang sama. Nah itu kan jadinya ya akhirnya gereja susah sendiri gitu. Dan akhirnya banyak isu. Emang menurut Ageta, apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja dan ibu-ibu gereja, saya nggak tahu ada nggak ibu-ibu gereja bicara soal, maksudnya para pendahulu tentang seksualitas. Apakah semuanya itu dianggap udah nggak relevan, lalu kemudian mendingan dibuang aja ke tempat sampah, lalu kemudian sama sekali kita nggak bisa mengambil sesuatu yang baik ya dalam tanda petik, dan kita lihat ya memang bukan cuma relevan tapi juga luhur gitu. Oh, jangan dibuang semua juga. Maksudnya bukan berarti apa yang mereka katakan itu nggak penting dan harus dibuang jauh-jauh. No, justru itu yang penting buat jadi catatan buat kita semua gitu. Karena apa yang mereka katakan itu kan juga bagian dari tradisi, dan pasti mereka mengatakannya pada saat itu karena apa yang mereka katakan itu baik dinilai pada saat itu, dan untuk bisa kita pelajari lebih dalam, untuk kita buat
kita jadikan gimana sih? Kok gue ngomong udah mulai aneh nih. Jadi untuk bisa jadi relevan seperti yang di zaman sekarang ini, kita perlu juga merujuk kepada apa yang mereka lihat soal seksualitas pada masa itu. Tapi apa yang perlu dikembangkan juga harus dikembangkan gitu, Kak. Contohnya? Karena oke. Soalnya kan soal pernikahan aja kan zaman dulu sama zaman sekarang beda gitu. Karena seksualitas ini kan kaitannya besar sekali dengan pernikahan ya. Kalau orang zaman dulu menikah itu kan hanya karena mereka mau menyelamatkan status ekonomi atau status kebangsawanan mereka gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, pernikahan atas dasar cinta itu bukan dari zaman dulu ya. Itu justru baru banget. Itu tuh pada masa revolusi industri baru ada. Oh iya? Iya. Kakak pura-pura kaget nih. Ya, lanjut. Ya lagi-lagi untuk menyelamatkan tadi kalau yang lagi-lagi untuk menyelamatkan hak-hak miliknya mereka gitu dan memastikan bahwa tidak ada yang saling mengambil hak milik orang lain. Jadi diciptakanlah pernikahan di mana perempuan menukarkan otoritas seksual mereka dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itulah, para bapak gereja juga melihat, ya udahlah kalau gitu berhubungan seksualnya ya untuk punya anak aja, ya masuk akal kan. Tapi ketika kita melihat pernikahan itu, dan zaman dulu orang melakukan hubungan seksual misalnya bukan hanya dengan pasangannya, itu kan ya banyak kan. Kita lihat skandal-skandalnya Raja Arthur misalnya, itu kan banyak banget gitu. Dan orang zaman dulu nggak ada yang masalah dengan itu, dia raja. Nggak strict gitu. Tapi zaman sekarang misalnya orang ketahuan selingkuh aja kayaknya dimarahinnya setengah mati gitu karena aspek emosionalnya tuh juga udah dilibatkan di dalam pernikahan gitu. Dan oleh itu gereja juga perlu memikirkan kan tentang hal ini gimana nih caranya supaya ajaran gereja soal seksualitas itu juga mencakupi apa yang jadi kebutuhan bagi kita semua yang adalah makhluk seksual begitu. Jadi menurut Ageta kalau gereja memang mesti bicara tentang seksualitas, kira-kira dari sekolah minggu katekisasi? Kalau menurutku sih yang paling masuk akal itu katekisasi ya, karena mereka kan udah anak-anak yang masuk katekisasi itu kan di usia remaja. Tapi tentu ini di ajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau menurutku udah harus sejak sedini itu mereka diajarkan, kita semua diajarkan bahwa seksualitas kita itu tidak boleh dipakai untuk menindas orang lain, itu yang paling penting. Itu dan yang menindas paling itu ya, dan menindas itu bukan cuma dalam arti memperkosa ya Kak, itu mungkin ekstrim sekali gitu. Tapi kayak soal nyuit-nyuitin orang di jalan gitu. Sekarang aku tanya deh sama teman-teman yang perempuan di sini, pernah nggak kalian jalan kaki atau ada nggak dari antara kalian yang tidak pernah disuit-suitin orang ketika lagi jalan kaki atau naik angkutan umum atau lagi ada di tempat umum? Sering, saya malah pikir mereka burung-burung di pohon itu, Bang. Ternyata bukan. Nah itu dia. Jangan-jangan semua perempuan yang ada di negara ini semuanya pernah mengalami pelecehan seksual pada level itu lagi. Kalau kayak gitu kan, wah berarti udah semengerikan itu dunia kita, udah setidak ramah itu dunia kita buat, utamanya buat kaum yang lemah, karena perempuan dalam hal ini lebih sering dianggap sebagai yang submisif dibanding yang laki-laki gitu kan. Oke, bentar ya, Get. Ini ada pertanyaan dari Andre. Kalau ada orang mau menikah, tapi sudah berhubungan seks, tapi mereka melakukan dengan sadar dalam rasa menghargai ciptaan Allah, terus bagaimana seharusnya sikap gereja? Pertanyaan saya soal praktis. Ini bukan cuma sekedar praktis. Mawar, aku nggak pernah disuit-suitin. Mawar, udah. Suit-suitin balik aja mau. Ya, yang Get, mana, gimana tanggapanmu, Get? Suitin, oh puji Tuhan. Oh, pertanyaannya yang ke Andre ya? Iya. Nah, kalau ini salah satu yang justru menurutku pertanyaan yang menunjukkan
krisisnya gereja kan. Kita punya nggak pandangan yang bilang boleh atau nggak boleh misalnya? Di sebelah mana? Dan apa di sebelah itu hukum Tuhan dilarang berzina, jangan berzina kan? Nah, sekarang berzina itu ukurannya apa? Tuh kan jadi apa? Jadi panjang. Tapi soal ini menurutku justru gereja perlu mendalami soal-soal yang seperti ini gitu. Terlebih melihat perkembangan zaman di mana hubungan seksual di luar pernikahan itu juga udah banyak terjadi ya. Dan kita nggak bisa menyeragamkan semuanya karena begini, apakah orang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seks misalnya, itu juga melakukannya secara bertanggung jawab? Luar tidak lebih bertanggung jawab ketimbang yang di dalam pernikahan. Kalau misalnya kita mau lihat Allah kan nggak gimana ya, di bahkan ada satu buku yang baru judulnya Unprotected Text. Di situ dikatakan bahwa siapa yang nulis? Tunggu, aku lupa. Tuh kan kakak nanyanya yang aku lupa semua nih. Itu sedang tampil ini publik ini, siapa yang nulis? Unprotected text itu. Unprotected text. Wait, let me see. Nih kita siap-siap bakal nyambung lagi nih, Get. 2024 sekarang. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba nanti putus. Oh ya. Nanti aku join lagi aja kan. Namanya dia itu terbitan 2011. Penulisnya adalah Jennifer Wright-Knust. Tulisannya KNUST. Orang Amerika. Betul. Dikatakan bahwa di bab kedua dalam judul Biblical Marriage, dia bilang there is no single view on marriage presented in the Bible. Jadi tidak ada satupun pandangan tentang pernikahan di dalam Alkitab. Serius? Ya, dia bilang. Dan dalam hal ini, sebenarnya kalau kita mau fair, yang diciptakan Allah itu seksualitas dan bukan pernikahan. Pernikahan itu diciptakan oleh manusia di dalam konteks kita, di dalam kehidupan kita, untuk melancarkan peradaban kita gitu. Maksudnya sebagai bagian dari peradaban. Dan kalaupun kita mau melihat, tapi kan itu kan kita akan diciptakan akal budi untuk menciptakannya. Jadi itu tuh ciptaan Tuhan juga. Ya oke, kalau mau lihat dari situ bisa juga. Tapi dalam hal ini sebenarnya di dalam Alkitab pun yang mengatakan bahwa orang nggak boleh melakukan hubungan seksual kalau belum menikah misalnya, itu yang detail seperti itu tuh nggak ada. Jadi ya dalam hal ini memang gereja perlu memikirkan gitu, apa alasan yang tepat untuk mengatakannya kalau memang mau bilang nggak boleh, tapi juga jangan cuma sebatas di situ. Justru kita mau melihat bahwa kalau misalnya seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan seksual di dalam pernikahan, apakah itu seturut dengan kehendak Allah? Kayak gitu. Turut, kan udah menikah. Di sebelah mana dibilang seturutnya? Enggak sih, kalau menurut iman kita, pernikahan, ada yang bilang nih, pernikahan membuat seksualitas lebih beradab. Mawar, masa sih mau? Nih Mawar nih warga jemaat saya ini. Ngobrol deh. Pernikahan membuat seksualitas lebih beradab itu contohnya seperti apa misalnya? Ingat ya, ini 26 detik, 25, 24, nanti kalau udah putus, nanti saya sambung lagi. Jangan bingung ya. Iya. Setuju bahwa pernikahan membuat seksualitas lebih beradab karena akhirnya orang jadi diikat kan. Tapi dalam banyak situasi juga, misalnya laki-laki memaksakan hubungan seksual pada perempuan atau sebaliknya. Jangan saya untuk save, nggak ada save video, mesti langsung share ke IGTV. Semua yang menunggu di sana sedang memproses. Kita juga live. Lanjut. Oke. Oh tadi soal pernikahan ya. Ya. Jadi begini,
di dalam pernikahan pun apabila kekerasan seksual dan penindasan itu terjadi, ya itu termasuk hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan juga gitu. Jadi nggak serta merta pernikahan itu membuat kita jadi bisa menindas pasangan kita Karena juga. ada pernikahan juga yang nggak beradab kok orang-orang ya. Gimana? Ya, sebab ada juga pelaku-pelaku dalam institusi pernikahan orang-orang yang tidak beradab. Banyak. Betul, dan akhirnya institusi pernikahan justru dimanfaatkan kan Ya, buat betul mereka. sekali. Dan itu sama bahayanya. Dan aktivitas seksual yang ada beberapa yang melakukannya di luar institusi pernikahan, nggak berarti juga mereka tidak beradab. Ya, meskipun aku paham juga sih, meskipun karena itu di luar ikatan, akhirnya potensi penyiksaan, potensi kekerasan, potensi penindasan itu jauh lebih besar dan responsibility-nya tuh susah untuk ditodong Nah, ya. karena nggak menikah gitu kan. Dan Apalagi dalam konteks Indonesia begitu kan. ya betul. Dan dalam situasi ini Jadi memang kita tuh bicara soal value akhirnya ya, value. Ini lagi-lagi teman-teman, ini kan opini. Ada beberapa memang aku tetap lihat teks, tapi kami sadari atau saya secara pribadi sadari ini kan soal value ya. Dan karena itu menghormati value setiap orang, memandang ya seksualitas mesti dalam institusi pernikahan. Ya, tetapi saya maupun Agatha bukan mengatakan itu kuno, bukan, tetapi mengajak lihat perspektif yang lain begitu. Jadi ya, jadi bisa lebih luas mungkin ya. iya, dan ini bukan bicara soal gimana ya, mau kita bilang nggak boleh kayak apa, juga realitanya kan kadang bicara lain gitu. Maksudnya kita nggak lagi jangan dulu bahas boleh nggak boleh, tapi mari kita lihat ini semua secara realistis. Dan kemudian bicara Fakta pastoral begitulah juga kira-kira ya, Get. Kita kan di institusi gereja. Fakta pastoral gitu ya. Betul, dan aku paham banget bagaimana strugglingnya para pendeta di dalam menghadapi. Nanti kalau ditanya struggle sekali, Geta. Karena ini salah satu pertanyaan yang saya sebetulnya nggak mau langsung tanya ya, tetapi saya akan pakai percakapan memutar gitu. Walaupun ujung-ujungnya juga saya tahu ini pasti nggak semua siap menerima dan akan bicara itu terus terang gitu. Jadi saya sendiri struggle. Ya, jadi di hadapan saya teman-teman yang mau menikah begitu ya, mereka bukan usia 50-an, bukan, mereka masih sangat muda, bahkan ada yang lebih muda dari saya. Tapi karena warisan nilai sedemikian rupa sehingga ketika itu mau diperbincangkan, lalu kemudian itu jadi jarak gitu. Apalagi tahu saya pendeta institusi gereja, udah pasti nanti gue akan kena, jangan sampai nih nanti pernikahan gue bisa nggak dikabulkan misalkan, kan bisa aja. Gitu. Iya, dan lebih berbahaya lagi nih, gini ya, ini sebenarnya kayak bisa jadi blunder juga sih. Oke lah, kita katakan bahwa misalnya lah melakukan hubungan seksual di dalam di luar suatu pernikahan itu, anggaplah itu pelanggaran gitu ya kalau kita memang sudah menyepakati hal ini gitu. Ada dampak buruk apabila ini nggak diselesaikan. Karena apa? Misal contoh gitu ya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Si kedua pasangan larut-larut dalam penyesalan mereka, sehingga bahkan di dalam pernikahan pun akhirnya mereka masih saling menyalahkan terkait hal ini. Betul. Ini salah satu yang saya omongin serius loh, Get, kalau pastoral pranikah ya. Ini saya omongin betul. Jangan sampai itu menjadi sesal lalu kemudian itu menjadi salah satu topik yang nggak habis-habis gitu diomongin gitu. Betul, dan kadang anak yang di dalam kandungan pun jadi korban, padahal mereka kan nggak tahu apa-apa. Dan justru percakapan pastoral yang menurutku ideal itu adalah kan percakapan pastoral itu tujuannya memperjumpakan manusia dengan Tuhan, ya kan? Ya. Dan di dalam hal ini Kristus itu dijumpai di dalam pengampunannya. Jadi percakapan pastoral ini adalah bukan hanya untuk supaya misalnya kalau mereka masih melihat ini sebagai dosa,
bukan hanya supaya mereka menyesali dosa dan menyesali, tetapi juga supaya mereka merasakan rekonsiliasi dan pengampunan. Apabila misalnya yang hubungan seksual yang sebelumnya itu dilakukan dengan paksaan, karena ada juga yang begitu kan. Jadi dipaksa-paksa, adalah nanti aku akan menikah denganmu dan aku akan janji bertanggung jawab, dan sebenarnya ada pihak yang tertekan dalam hal ini gitu. Belum tentu yang perempuan, kadang yang laki-laki juga kan tertekan. Gimana nanti kalau gue punya misalnya, ya kan? Persis, dalam hal ini bukan cuma perempuan yang tertekan, bisa saja yang laki-laki yang tertekan kan, karena dia harus bertanggung jawab, lalu kemudian dan lain-lain ya, segala macam beban kultural dalam dirinya gitu. Yes. Nah, kalau di dalam percakapan pastoral ini tidak selesai, dalam arti pengampunan dari Kristus itu tidak benar-benar dirasakan oleh keduanya, pada akhirnya itu akan, pernikahannya nggak akan, apa ya, justru akan jadi nightmare buat dua-duanya kan. Dan oleh karena itu, pengampunan dan rekonsiliasi di antara keduanya dan antara dua orang ini dengan Tuhan, itu harus benar-benar dipastikan dalam percakapan pastoral, supaya semuanya nanti clear gitu. Apa namanya, pernikahannya itu nggak dilakukan karena terpaksa atau karena menyesal. Sebenarnya kan utamanya itu bukan untuk menghakimi kan, kayak gitu. Ya, maksudnya gini, value-value yang kayak gini kan, karena gini loh, nggak semua ketika mereka mau menikah tuh mikirin yang kayak gini loh, Get, gitu. Betul. Dan kenapa mereka nggak mau mikir kayak gini? Karena gereja juga kadang nggak ngajak kan. Dan gereja nggak ngajak karena ya belum melihat ini sebagai sesuatu yang sangat perlu dibicarakan, malah lebih cenderung dilihat sebagai yang tabu. Akhirnya ya situasinya begini terus, akan ya kayak gini terus gitu, sampai akhirnya gereja mulai sadar untuk bicara hal ini, dalam arti mendidik warga gerejanya secara seksual. Begitu. Oke. Kata Mawar, yang tidak beradab, melecehkan dan lain-lain kan pelakunya, bukan pernikahannya. Pernikahan dijadikan hanya sebagai alat topeng, makanya diperlukan bina pranikah. Ya, setuju. Yang ini saya setuju. Betul. Jadi buat teman-teman jangan anggap bina pranikah itu sepele ya. Ya, itu dia. Bina pranikah apa sih ya, gitu kan? Gampang itu lah, kecil lah, gitu ya. Dia kagak tahu apa ribet. Kejadian loh, gitu kan. Ya. Baik sih belajar dulu. Makanya aku selalu apa yang ku propose di sini adalah baiknya kita belajar dulu. Baik kita sebagai individu, maksudnya sebagai orang percaya, gereja sebagai orang percaya maupun gereja sebagai institusi. Mari kita sama-sama belajar soal ini. Gitu. Supaya akhirnya kita bisa mendidik, saling mendidik, dan yang selesai apa ya, dan akhirnya persoalan-persoalan terkait seksualitas yang tadinya seperti nggak ada jalan keluarnya, itu perlahan-lahan mulai bisa kita kurangin dan kita carikan jalan keluarnya. Dan itu kan sebenarnya kerajaan Allah juga bukan sih? Ketika kita ketika kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan, para pasangan itu berhenti saling menindas dan justru lebih saling mencintai, saling menginjak-injak gitu. Saling menginjak-injak, mending kalau cuma satu doang yang diinjak-injak. Saling menginjak-injak kan saling. Kalau cuma satu yang diinjak-injak itu loh. Ya, kasihan ya. Ya, jadi maksudnya perbincangan itu tuh bukan cuma sekedar, oh ya udah gue nggak usah ngomongin ini dulu lah, atau juga gue belum menikah gitu loh. Jadi gini, perbincangan soal seksualitas, enggak betul ya pernikahan, oke, tapi jangan sekedar itu gitu loh. Karena bicara ini kan aspek yang luas begitu. Bicara seksualitas itu hal yang moderati kan, selain makan dan minum, Get. Betul. Dan seksualitas manusia itu cukup luas dan kompleks loh. Jadi kalau kita baru mau belajar pas baru mau nikah doang, ya takutnya nggak keburu. Nggak ke Uber. Berapa SKS itu nggak akan ke Uber gitu. Persis. Iya.
Dan justru melalui aktivitas seksualitas kita bisa mengenali diri kita loh. Betul. Dan orang. Dalam bahasa Ibrani sendiri kan sebenarnya kan hubungan seksual itu kan menggunakan kata yada ya. Yada itu kan artinya mengetahui. Dan itu bukan cuman karena koneksi. Kamu ulang lagi, yada itu artinya biar semua tahu. Yada itu artinya mengenal atau mengetahui. Ya. Nah, dan ini bukan hanya bahasa implisit, tapi ketika kita misalnya melakukan aktivitas seksual dengan seseorang, atau kita belajar tentang seksualitas kita sendiri, itu kan kita semakin mengenal diri kita dan orang itu. Kalau misalnya kita sedang beraktivitas seksual dengan orang lain, kayak gitu misalnya. Jadi memang ini pengenalan tentang tubuh, tentang sesuatu yang sangat-sangat real. Dan ya itu. Dan aktivitas seksual jangan hanya bayangin hubungan seksual ya. Ketika kita ngelus-ngelus pasangan kita misalnya. Ya itu dia. Jadi seksual itu sangat luas ya gitu. Jadi bayangannya itu udah intercourse saja itu kan udah. Ya itu sempit. Tapi memang itu juga bagian dari aktivitas seksual, betul. Tapi bahwa bukan hanya itu. Iya, begitu. Bukan hanya itu. Terus dan lagi, kalau misalnya kita mau lihat situasi di dunia sekarang ini gitu ya. Baru-baru ini yang lebih yang ada satu berita yang menurutku cukup mencengangkan, tapi sebenarnya ini menggambarkan juga realita yang tersembunyi gitu Kak. Masih ingat nggak tentang anak kecil yang di Depok? Anak remaja di Depok yang usianya 15 tahun yang habis membunuh anak balita. Iya. Katanya anaknya itu dimasukin ke dalam lemari gitu ya. Dan kemudian dia seperti nggak punya rasa bersalah setelah membunuh anak itu. Tapi justru ketika anak ini diamankan dan diwawancara, diketahui bahwa anak ini hamil. Umur 15 tahun hamil. Dan dia hamil karena dia sudah berkali-kali diperkosa, bahkan dengan cara yang sadis gitu ya. Katanya ada masokisme juga di sana oleh 3 orang. Nah, kita bisa melihat bagaimana dia tertekan secara power kan oleh 3 orang memperkosanya. Dan karena dia nggak bisa membalaskannya kepada 3 orang yang memperkosanya itu, karena dia melihat power ada yang bilang persis. Dan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana manusia tidak sanggup kepada yang membalaskan kepada pelaku pemerkosa, dia membalaskannya itu kepada anak yang lebih kecil, yang lebih tidak berdaya dari dia. Persis, betul. Dan ini dari kasus ini kita bisa banyak belajar ya. Pertama bahwa seksualitas itu lebih sering dikaitkan dengan power daripada dengan cinta. Ya ini akan jauh lebih aman apabila seksualitas dipakai sebagai untuk menunjukkan cinta daripada power, gitu kan. Di sisi power lain, maksudnya dalam power yang kamu maksud ini kan dalam pengertian menindas ya. Sebab kita kalau ngomongin power udah luas nih. Gitu. Tapi dalam pengertian menindas ya. Ya. Dan kemudian ketika anak ini diperkosa oleh 3 orang, itu pasti nggak ada yang tahu. Tapi ketika anak ini membunuh si balita, itu kasus yang ketahuan. Banyak sekali pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang terjadi secara sembunyi-sembunyi. Dan bahkan oleh para korban yang itu disimpan sampai mati. Mungkin saat mereka masih hidup juga para korban ini sudah berubah jadi pelaku. Dalam arti mereka melakukan juga pelecehan seksual kepada orang lain karena mereka melihat itu sebagai hal yang biasa aja. Dulu gue juga digituin kok gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat betapa penindasan atau kekerasan seksual ini merusak mental, kita akan sadar bahwa ada banyak kejahatan yang terjadi di dunia karena persoalan ini nggak dibereskan gitu kan. Jadi ini aku melihat betapa pentingnya gereja mendidik secara seksual, bukan hanya momen juga pegangan bagi mereka, bagi bahwa
uh, seksualitas kita itu adalah suatu pemberian yang dari Allah dan yang seharusnya tidak digunakan untuk menindas orang lain, justru untuk membahagiakan orang lain mungkin gitu. Dan ya, selama ini kalau misalnya lebih berani bicara soal ini, mungkin itu tidak terlalu mungkin banyak. Apa, Get? Mungkin apa? Agak terputus-putus. Mungkin apa? Mungkin kejadian seperti itu nggak akan terlalu banyak karena agama dianggap berotoritas dalam memberikan pedoman hidup buat warganya. Ini by the way aku baca satu hal menarik dari Kak Andre nih, tapi RUU-nya ditunda karena sulit kan? Gimana gitu ya? Iya, gimana gitu ya? Gimana ya? Jadi, aduh. Iya sih, memang nggak mudah bicara soal ini, diakuin. Ketika kita bicara soal seksualitas itu kita kayak harus belajar dari jauh dulu, karena kita udah terlalu lama menutup-nutupi ini dan nggak start untuk bicara belak-belakan gitu ya. Jadi ya memang kita harus mengejar ketinggalan, dan ya kalau kita masih mau menunda lagi ya pastinya nanti beban pembelajarannya akan lebih banyak. Ya, tapi walaupun itu ditunda bukan berarti proses edukasi dari rumah dan gereja berhenti. Ini kan mesti terus bergulir gitu. Itu sih yang mau aku tawarkan di dalam pembicaraan kita hari ini, Ceile. Meskipun RU udah di drop gitu ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang yang lebih penting buat hal ini itu bukan undang-undangnya dulu, tapi pendidikannya dulu. Nah, di situ diskursus power, di sini dia mainnya. Gitu. Jadi power itu bukan mata-mata soal mereka anggota dewan yang terhormat yang mengatakan ini sulit ditunda loh kemudian selesai. So no, ini power. Nah, kalian nggak lihat power juga ada di sini gitu. Ini akan terus dipush gitu kan. Ya, dan setiap kita, baik aku Kak Santi maupun teman-teman yang nonton, semuanya punya power untuk mendidik orang-orang di sekitar kita tentang seksualitas, tentang kasih, tentang power yang seharusnya tidak digunakan untuk menindas orang lain. Ya, itu. Jadi potensi daya menjadi agensi pelaku-pelaku. Ya. Iya. Resa menuju Bina Pranika. Oke, Resa. Saya doakan Resa menuju Bina Pranikah. Belajar bersama, membentuk paham bersama tentang seksualitas. Oke. Ada lagi Mawar menuju Bina Pranikah. Adakah lagi? Oke. Ada lagi kaget yang mau disampaikan kira-kira 10 menit lagi. Soal kata pusar ya. Nanti deh aku chat aja. Aku takut tidak bisa malah nanti ketinggalan bahasan-bahasan yang aku mau katakan lagi. Nanti aku chat ya. Kata aslinya dari pusar itu. Pusar. Lebih tepatnya pada kata vagina ya. Tapi mungkin ya itu kali karena letaknya agak dekat kan. Ya, karena letaknya yang dekat dan karena masih agak saru juga ngomong itu gitu. Terang-terang begitu kan. Ada lagi ya. Yang sangat penting menurutmu perlu kita lakukan dan ubah mindset? Ya, aku cuma mau menekankan hal yang tadi lagi ya Kak, bahwa kalau misalnya kita melihat hubungan seksual itu sebagai tindakan yang sakramental, dan kita melihat tubuh sesama kita itu sebagai perwujudan juga cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ya, itu seharusnya pemerkosaan, pelecehan, dan penindasan secara seksual itu nggak boleh terjadi gitu. Dan yang paling penting ketika kita mau mendidik orang secara seksual, kalau dia mau berpikir tentang seksualitas itu ya menurutku poinnya itu bahwa Kidung Agung mengajarkan kita bahwa
di dalam aktivitas seksual yang diselebrasi melalui nyanyian, itu kita bisa melihat perwujudan Allah di dalam kehidupan kita, dan kemudian karenanya seksualitas itu perlu dilihat juga sebagai sesuatu yang indah dan luhur, bukan cuma sesuatu yang menjijikan dan menodai. Karena yang menodai dan menjijikan itu tadi seperti yang dikatakan siapa Mawar itu ya. Jadi bukan hanya pernikahan, tapi juga aktivitas seksual juga sesuatu yang luhur begitu ya. Yes. Kalau itu tidak dipakai untuk menindas orang lain. Ini ada pertanyaan dari teman saya namanya Nanda, di akun Instagram namanya Baik juga lah. Apakah peran gereja dalam memberikan pendidikan tentang kewaspadaan umat tentang kekerasan seksual, mengingat banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja? Dan yang melakukannya juga adalah orang-orang yang aktif bergereja. Ini pertanyaan bagus. Apakah peran gereja? Nah, ini yang justru saya mau encourage gereja untuk semakin berperan. Kalau dalam hal ini, sebenarnya gereja tuh nggak, saya sih utamanya belum pernah mendengar gereja secara eksplisit mengajarkan segala sesuatu tentang kekerasan seksual, maksudnya memberi basis teologi tentang itu, gitu. Jadi lebih banyak memberi basis teologi pada tindakan kekerasan seksual, betul. Padahal kan kalau gereja harusnya itu yang memberi basis teologi dong, ya nggak? Psikologi kan jadi ilmu psikologi. Kemudian kalau kita mau bicara soal power misalnya, sebenarnya kan yang orang yang ada kaitannya dengan politik lebih bagus bicara tentang itu misalnya. Tapi ya basis teologi itu apa yang kira-kira Tuhan katakan tentang ini, itu kan yang paling penting kan. Dan sebenarnya itu sangat berotoritas gitu. Bayangkan kalau gereja benar-benar memainkan perannya di dalam mempropose dasar teologi terkait dengan seksualitas. Berapa banyak orang yang akhirnya disadarkan tentang betapa luhur dan indahnya seksualitas, tapi sekaligus juga betapa tidak bolehnya seksualitas dipakai untuk menindas. Dan Kidung Agung ini lagi-lagi memberikan potensi dasar. Makanya aku menawarkan itu. Cobalah dipakai. Kadang-kadang dijadiin bahan khotbah kah, atau dimasukkan di dalam materi katekisasi, supaya kita bisa punya sudut pandang yang lain soal itu. Ya, soalnya mentok, Get. Kalau khotbah dari Kidung Agung bingung mau ngomongin apa. Yang kalau ada lari-lari di depan itu kan gue mikir ya itu ngapain, lalu kemudian Kidung Agung bahasanya jadinya hanya ya saat pernikahan begitu kan, yang lain-lain nggak dibicarakan, nggak dibaca gitu, apa gitu, disentuh-sentuh pun tidak. Oh ya, by the way, padahal yang bilang bahwa dua pasangan yang di Kidung Agung itu menikah tuh sebenarnya cuman penerjemah yang memberi judul di ini, berarti LAI yang bilang ya. Jadi Kidung Agung sendiri nggak pernah punya, di dalam Kidung Agung sendiri tidak ada keterangan apakah pasangan ini udah menikah atau belum. Walaupun disebut ini judulnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan ya kan, jadi mempelai kan apa? Iya. Iya, yang terkesan tuh ya berarti mereka memang pasangan yang sudah menikah begitu. Kalau lihat dari judul. Ya, dan aku paham sih ini kan karena konstruksi budaya kita juga kan. Ya. Lebih baik dikatakan begitu. Betul. Lebih ya, tahu juga nggak ada masalah juga ya. Ya. Tapi kayaknya ya, menurut saya pertanyaan Anda, apakah peran gereja? Kalau ditanya basis teologi, saya pikir apakah harus secara terus terang begitu? Sebab kan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri begitu. Apalagi ya? Itu jadi basis teologi ya. Maksud saya begini, bahwa itu apakah mesti harus dibikin detil-detil? Rasanya enggak ya. Kayaknya bukan soal itu deh. Yang jadi soal begitu. Tapi kalau nggak dibikin detil, nantinya makin banyak yang dilakukan gelap-gelapan, Kak. Iya, maksud saya begini, rasanya ini bukan soal pada ketidakmengertian ada basis teologi, bukan. Kayaknya bukan itu, Get, yang jadi soal.
Jadi apa menurut kakak? Kayaknya pusing. Rasanya bukan soal itu. Kalau ditanya kamu kenapa ya? Karena kurang berani aja. Maksudnya begini, gereja nggak belum gereja saat ini ya belum lagi secara serius gitu. Kita nggak perlu ngomong bukan, tapi saya sedang mencari apa yang menjadi akar gitu. Oh, kenapa basis teologinya nggak jelas gitu atau gimana? Enggak, para pelaku kekerasan seksual katakanlah melakukannya itu sekalipun orang yang aktif di gereja begitu. Ini soal apa ya? Makanya karena gitu, kalau dicari tahu begitu siapa mereka, bagaimana mereka hidup ya kan. Nilai-nilai apa yang mereka yakini dan misalnya siapa yang menjadi target katakanlah. Coba lihat apa yang dimainkan tuh relasinya apa? Nggak ada relasi sama sekali, itu kan menindas kan. Jadi maksudnya apa namanya mereka yang melakukan itu bukan yang nggak tahu bahwa itu nggak boleh gitu kah? Mereka tahu, iya mereka tahu, tapi ya ini kulakukan ya karena memang orang ini sasaran empuk, dia nggak akan ngadu. Dan persoalan pelecehan seksual, pemerkosaan itu soalnya aib, itu yang jadi soal gitu loh. Ini aib, jadi nggak akan mungkin dia akan berani bongkar gitu loh. Dan yang pasti, ya itu dia, begitu itu dibongkar, maka yang akan kena sasaran amuk, gosip segala macam gitu ya. Itu yang lebih lemah. Lu gitu. Apalagi misalkan yang jadi katakannya yang perempuan gitu. Jadi ini sangat dimainkan gitu loh. Jadi buat saya tuh selama tentang ya betul ya yang tadi Ageta katakan, selama kita nggak membenahi ya persoalan tentang bahwa baik laki-laki maupun perempuan punya apa ya ya sama-sama setara, lalu kemudian makhluk seksual mengekspresikan aktivitas seksual secara umum, secara luas begitu ya. Selama kita belum dibebaskan cara berpikir kita akan terus begitu. Selalu ada orang-orang yang mumpung nih. Pasti dia akan berani gitu. Ya. Nah, begini pasti akan membidik orang-orang yang memang saya bukan mau mengatakan bahwa mereka belum merdeka ya, siapa saya begitu, tetapi pelaku-pelaku ini memang brengsek orang aja. Dia tahu betul gitu loh. Dia bukannya nggak tahu gitu ya. Tapi dia perlu dicoba. Iya, ini dia tahu bahwa aku semangat banget. Aku agak kritisi sedikit ya kak. Aku agak kritisi sedikit ya kak soal para pelaku. Bukan tidak mungkin mereka yang melakukan itu, yang menindas orang yang lebih lemah itu, dulunya juga adalah korban ketika mereka masih ada yang lemah. Bisa jadi. Makanya kan lewat aktivitas seksual secara umum, termasuk semuanya itulah. Mengenal diri masing-masing, pengalaman traumatik apa yang pernah kita alami kan begitu. Ya. Dan itu harusnya diproses dulu kan. Makanya itu yang yang perlu dilakukan oleh gereja adalah tadi kan meletak dasar teologis, tetapi itu juga pengejawantahannya dilakukan dalam hal mendidik. Jadi pendidikannya itu bukan soal ini yang boleh ya, ini yang nggak boleh ya. Tentu itu ada di dalamnya juga. Tapi juga soal bagaimana gereja mengantar setiap kita untuk mengenal pengalaman seksual yang kita alami. Bahkan memulihkan trauma seksual yang kalau mungkin kita mengalaminya pada usia dini. Betul. Berarti itu dipercakapkan secara terbuka, rileks begitu ya. No judgment. Betul. Tujuannya untuk mencegah kita yang pernah menjadi korban untuk menjadi pelaku. Karena dalam banyak situasi, pelaku itu hanya korban-korban yang survive tapi belum punya mindset untuk menyelesaikan itu gitu. Ya, belum pulih dalam tanda petik. Ya, proses ya
belum ada proses kesadaran gitu ya, bahwa pemulihan itu kan proses kita seumur hidup semua ya. Iya. Kenapa ya, dan itu terjadi belum ketemu begitu kesadaran akan why gitu. Yes. Jadi itu akan terus terjadi sampai kita betul-betul punya satu sistem untuk menyelesaikan trauma seksual setiap orang yang pernah mengalami itu, dan disitulah pendidikan seksual itu sebenarnya berperan. Ya. Itu sih. Thank you. Aku terlalu ya, karena ya perbincangan kayak gini tuh lebih banyak ya saya maupun Ageta ya dan teman-teman lain, percayalah kita lakukan kan tidak secara terbuka. Entah lewat chat, entah nanti ketemu siapa makan. Karena ini memang kalau nggak ketemu dengan orang yang kita bisa percaya, ini repot gitu. Dan bukankah gereja harusnya jadi pihak yang tepat untuk dipercaya soal hal ini? Tentu. Ya itu dia makanya bahwa kita sebagai persekutuan orang, tapi ternyata faktanya enggak gitu. Karena ya kita sebenarnya para pendosa begitu ya, yang belum tentu yaitu kesadaran, pencerahan itu kan proses. Iya, dan tentunya tanpa kekuatan dari Tuhan nggak mungkin ini bisa terjadi gitu ya. Maksudnya tanpa ada visi bahwa ini juga adalah perwujudan kerajaan Allah, tanpa ada kebergantungan terhadap kekuatan dari Allah sendiri untuk bicara soal hal ini, ya sulit gitu. Nah, tapi ketika kita melihat ini secara utuh terkait juga dengan iman kita, ini akan jadi sangat powerful dan bisa. Betul. Makanya selama topik tentang ini tidak kita kaitkan begitu ya dengan kehidupan beriman dan juga nilai-nilai kerajaan Allah, ya kita akan terus taruh ini di sebelah mana. Begitu isu sebegini, ya udahlah kita taruh di sebelah mana karena dianggap bukan isu krusial, tidak berkaitan dengan kehidupan iman, tidak berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Betul. Dan ini yang kita lakukan ya, salah satunya kita menganggap ini penting. Makanya kita obrolin. Thank you Ageta. 1 jam astaga. Terima kasih semua yang sudah hadir dari mulai yang pertama sampai yang kedua. Get, thank you banget, Get. Ditunggu ya, dan mohon maaf karena ini random banget dengan pendeta perdagangan. Thank you ya, Get. Sehat-sehat di Bandar Lampung. Ya, kakak juga di sana. Selamat memberitakan kerajaan Allah dengan cara mendidik warga tentang seksualitas. Semangat, Geta. Semangat, kakak. Dah. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ageta dan semua teman-teman. Yeay. Thank you. Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan memberkati. Dah.